Baik, terima Halo. kasih. Baik, tema kita pagi ini jaminan keselamatan. Bumi mau menanggapi terkait tema kita, mau bertanya atau ditanya? Oke, saya bisa menanggapi bahwa Mau menanggapi keselamatan. terkait tema kita. Bumi, Oke. dulu. Mau menanggapi terkait tema kita ya? Oke, saya mau Baik, menanggapi. di sini saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali bahwasanya di sini kita diskusi bukan debat ya. Diskusi bukan debat. Jadi di sini kita berdiskusi secara sehat ya. Diskusi Ya. secara sehat. Tidak saya izinkan untuk kata-kata hujat dan hinaan keselamatan mengkoreksi host maupun narasumber saat di atas koma. Siap. Baik, saat Bang Mufi berbicara, Ustaz Nanar akan menyimak, dan sebaliknya saat Ustaz Nanar berbicara, Bang Mumi jangan memotong. Pastikan dulu Ustaz Nanar Ya. sampai selesai baru Bang Mumi menanggapi. Sepakat? Biasa. Sepakat. Kita berbicara sesuai data dan fakta ya, Bang Mumi. Siap. Baik, oke, baik, silakan. Apakah di dalam Muslim ada jaminan keselamatan? Saya tanya itu dulu. Dan satu hal, satu ayat yang saya mau tanyakan bahwa hidup yang kekal itu engkau Bang Mumi, tahan dulu Bang Mumi. Bang Mumi pastikan dulu di tempat, di posisi yang nyaman, duduk Oke. dengan tenang, dan berdiskusi tenang seperti kami seperti ini, memperlihatkan wajah minimal sedada. Siap. Oke. Baik. Dan cahayanya juga bagus. Oke, silakan. Saya mau bawakan satu ayat di sini. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi kebenarannya bahwa percaya Yesus sebagai diutus. Di dalam Yesus ada keselamatan juga kan? Coba jelaskan itu dulu. Ini bertanya tentang Bible atau bertanya tentang Quran nih? Bible ya berarti ya? Bible. Ya. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, nanti saya komparasi. Keselamatan di dalam Islam dulu ya. Nanti saya jawab pertanyaan Anda tentang Bible. Jadi keselamatan di dalam Islam itu adalah ketika kita ya tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil amal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati, ikrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, af'alu bil amal, mengerjakan, mengimplementasikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau misalnya abang syahadat tanpa diiringi dengan pembenaran, tanpa diiringi dengan implementasi, Anda belum Islam. Syarat jaminan keselamatan itu adalah ketika kita Islam. Menurut hadis, tadi sudah sering saya sampaikan, mungkin Bang Momi baru bergabung. Di dalam Rawahu Bukhari ya disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, setiap umatku pasti masuk surga. Bukan insya Allah masuk surga dalam Islam, pasti. Ila man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, mahya aba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak surga itu ya Rasulullah? Waman atau ani daholal jannah, kata Rasulullah, siapa yang taat, siapa yang beriman kepadaku masuk surga. Waman asoni, sedangkan orang yang tidak beriman ya faqad aba, merekalah orang yang menolak surga. Kemudian yang berikutnya, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah, siapa yang akhir kehidupannya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, masuk surga. Ini hadis. Qurannya mana Nandar? Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 sampai 8. Nandar, apakah hanya itu? Banyak sekali ayatnya. Tidak mungkin 1 jam 2 jam cukup kalau saya bacakan ayat semuanya. Satu saja. Quran surat Al-Bainah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innalladzina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Apa balasan bagi orang-orang beriman, balasan orang-orang Islam? Bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka ini adalah sebaik-baiknya makhluk dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun bersyukur, bersukacita atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Makanya, Nandar, kamu ngapain debat-debat agama? Saya mencari mardotilah. Mardotilah mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka diberikanlah surga kepada kita. Syarat masuk surga adalah Islam. Ya, syarat masuk surga adalah Islam. Karena, mohon maaf, karena kalau kita beragama di luar Islam itu masuk neraka menurut Quran, menurut hadis. Di dalam Al-Quran surat Al-Bainah ayat kelima, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, Yahudi, Kristen, dan orang-orang musyrik itu adalah masuk neraka, kekal selama-lamanya mereka, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu menurut Allah. Ya, hadis. Sekarang hadis nih, hadis. Setelah ini nanti Bible. Di dalam hadis, man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi, Kristen, Majusi, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya itu, mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak beriman, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi syarat kita masuk surga itu, percaya beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Benar itu, Yohanes 17 nomor ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah. Dan mereka percaya Yesus Kristus adalah utusan Allah. Siapa yang percaya kepada Tuhan adalah Allah? Islam. Siapa yang percaya Yesus adalah utusan Allah? Islam. Di dalam Matius 4 nomor ke-10, apa kata Yesus? Fayomeri hoswaha masyah ibdu Allah riboni waribonehem. Apa kata Yesus? Ya, apa kata Yesus? Enyahlah, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Markus 12 nomor 29. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Jadi syarat Anda masuk surga itu adalah mengaku Tuhan kita adalah Allah, Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu syarat Anda masuk surga. Kalau Anda menyembah Yesus, Anda masuk neraka. Di mana ayatnya? Matius 7 nomor 21. Barang siapa yang menyebut aku Tuhan, 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 tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Itulah hukum yang terutama yang sudah saya bacakan, Markus 12 ayat ke-29. Ana hari sonah hi sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Inilah hukum yang terutama kata Yesus, yaitu dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau abang mau selamat, abang mau masuk surga, syaratnya Islam. Bang, bukan Anda yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Anda. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak orang yang dipanggil Tuhan, tetapi siapa yang masih tersisa di atas? Oh, Bang Momi ya? Iya ya. Nandarnya kemana? Nggak tahu juga. Jelek.
Jadi yang menyampaikan kakak host atau Bang Nandar? Tahan dulu Bang Momi. Nah. Teman-teman, layarnya Bang Momi ada tidak di layar ini? Karena di layarnya saya gelap nih, tidak ada orangnya. Cuma ada suaranya. Gelap ya? Iya. Teman-teman, masih ada orangnya di sini? Cuman ada suaranya. Apakah gambarnya Bang Momi kelihatan? Ada. Ada ya? Iya ya. Saya nggak ada orangnya, cuman ada layar gelap saja nih. Jadi ini saya mau mengejar kebenaran ini. Gimana ini? Bang Nandar udah turun ini. Mungkin dia kena ini ya. Tahan dulu sebentar. Oke. Saya tahan. Sebentar ya. Ini masih gelap layarnya. Saya mau masuk dulu. Kalau boleh tahu kakak, ya boleh tanya kan? Nggak apa-apa ya. Saya tanya dengan sopan ya kakak host. Kakak host ini di luar dari tema saya tidak akan jawab Pak. Tidak di luar tema. Kakak host ini awalnya Kristen atau langsung Muslim? Pertanyaan di luar dari tema saya tidak akan jawab. Oke. Oke, Bang Nandar ada di sini. Sebentar Bang, saya terima dulu. Oke. Sesuai tema saja ya, Bang Momi ya. Supaya nggak kemana-mana gitu pembicaraan kita. Jadi yang nonton pun juga ini ada 3.000 orang, jadi bisa tetap di ranahnya seperti itu ya. Siap. Oke. Silakan lanjut. Mohon maaf Kak Momi, apa namanya itu Kalisa, saya di report. Jadi tinggal tersisa akun ini saya. Jadi akun saya tinggal tersisa yang ini. Jadi memang saya itu silakan. Sebelum dilanjut, supaya aman untuk akun yang seperti Bang Nandar seperti ini, itu apa yang harus dilakukan untuk bentuk dukungannya? Bingung saya juga. Bingung saya juga ini. Akun saya ini, makanya banyak teman-teman yang bertanya, Bang Nandar kok nggak live, kemana aja? Bukan saya nggak mau live, akun saya itu pasti kena banned kalau live itu. Mungkin karena bahasanya terlalu gimana ya, saya nggak tahu. Tapi kadang saya santun, baca-baca typingan saja kena report. Ini tadi ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita selesaikan aja. Ini akun yang tadi tuh kena peringatan. Oke. Iya Bang. Ya. Oke, gimana Bang? Sebelum dilanjut, bantu di follow juga untuk akun Bang Nandar yang ini, teman-teman silakan. Ada 3.000 orang di sini. Saya nggak tahu ya kalau untuk mengamankan akun narasumber itu untuk supaya aman, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk akun host itu siapapun teman-teman, bagi saudara-saudara Muslim kita, kalau kalian masuk ke roomnya itu tap layarnya teman-teman. Lihat penontonnya, kalau penontonnya 1.000 itu live-nya itu minimal 200 teman-teman. Itu untuk mengamankan roomnya begitu. Jadi kalau misalnya ini ada 3.000 berarti minimal tuh 600k untuk live-nya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke room siapapun itu, perbandingannya seperti itu. Untuk bentuk sebagai support kita kepada saudara-saudara seiman kita seperti itu. Mudah-mudahan nanti apapun yang teman-teman lakukan, walaupun hanya tap-tap layar seperti itu, Allah catat kita pernah berjuang bersama-sama di sini seperti itu ya. Menjadi wasilah, menjadi asbab kita menjadi satu jannah nanti. Amin Allahumma. Oke, Bang Nanda silakan dilanjutkan. Ya, tadi sampai mana sampai saya lupa. Gimana Bang Momi, sudah tercerahkan? Kalau tercerahkan, yuk sama-sama yuk kita ikrarkan. Tadi sampai di Adonai Elohim, tentang dia di padang gurun bahwa Yesus berkata hanya kepada Allah sajalah kita berbakti. Sampai di situ Bang. Ya, jadi di dalam sebentar, ya, saya melihat typingan ini yang 99 itu apa teman-teman? 99 plus itu apa maksudnya? Apakah itu salah satu untuk mengamankan akun atau bagaimana? Iya ya, tidak pengaruh itu. Iya, tidak pengaruh itu. Itu angka untuk mengamankan akun saja. Oh gitu, berarti oke teman-teman silakan diketik di sini semuanya
999 plus berarti. Itu untuk semua orang yang ada di dalam Qomal kan? Iya, ya. Oke, silakan dilanjut. Sampai di Adonai Elohim, Bang Nandar. Saya ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, keselamatan itu benar-benar saya butuhkan. Ya, makanya saya tunjukkan ya. Iya, Bang. Bukan hanya gini, Bang. Saya tunjukkan ya. Iya, ya, Bang. Nah, ini saya tunjukkan datanya. Bukan hanya di dalam Matius 4 nomor ke-20, nomor Matius 5, Matius 4 nomor 10. Kalau kita lihat dalam bahasa Yesus, jadi Yesus itu bahasanya Syriak. Saya bukakan ya. Saya bukakan di dalam The New Testament in Syriac, ya, The Syriac Bible according to Peshitta Text. Ini Peshitta Text-nya. Kita buka nih. Markus 12 ini ya. Markus 12 kita lihat. Markus 12 inilah tulisan bahasa Suryani ya. Kak Lisa, Pak Momi, inilah tulisan bahasa Suryani. Ya, kalau si Mama Gupron itu pendusta itu sama. Itu salah, itu nggak ada bahasa Suryani kayak gitu. Nah, saya bacakan nih. Saya bacakan di dalam naskah Peshitta, kita ulangi. Ini adalah naskah Peshitta, The New Testament in Syriac, according to Peshitta Text. Ternyata Yesus itu mengajarkan kita menyembah Allah. Markus 12, nomor ke-29 nih. Nomor ke-29. Kita lihat ya. Omar lehaiso, namanya itu bukan Yesus dalam bahasa Aramaik, Iso. Jadi benar yang di Quran, Isa, bukan Yesus. Omar lehaiso Omar lehaiso kademoyemen kulhun hukedone sema Israel Morio Alohan Morio Ehad. Apa kata Yesus? Omar lehaiso, berkatalah Yesus, kadeboy amen kulhud, inilah hukum yang terutama. Hukdone, yaitu sema, dengarkanlah Israel, dengarkanlah wahai Israel, Morio Alohan, Tuhan kita itu adalah Allah, Morio Hazu, Tuhan kita adalah Ahad. Ini bahasa Aramaik. Bukan hanya bahasa Aramaik, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibrani. Bentar ya. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Nah, ini Markus 12. Markus 12 nomor ke-29 yang tadi ya. Oke. Nah, kita lihat Bang, ini bahasa Indonesianya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini terjemahan salah ini. Yang benar kalau kita lihat dalam naskah Peshitta, Tuhan kita adalah Allah dan Allah itu esa. Itu terjemahan yang benar. Ini salah ini terjemahannya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah dan Tuhan kita Allah itu esa. Nah, dalam bahasa Ibraninya saya bacakan tadi bahasa, kalau yang ini bahasa Suryani atau Aramaik. Sekarang bahasa Ibrani. Anna Yesua hari sonahi sema Yisrael Adonai lahen Adonai Ehad. Sekarang saya baca dalam bahasa Yunani ya. Itu tadi Ibrani, Aramaik sudah saya bacakan. Sekarang saya baca dalam bahasa Yunani. Hode Yesus afikrite hauto hoti prote pason ton entolon aku Israel kurios hoteos hemon kurios estin. Bahasa apapun yang kita baca, ternyata Yesus mengajarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Bahasa Aramaik saya bisa baca, bahasa Ibrani saya bisa baca, bahasa Yunani saya bisa baca, bahasa Arab saya bisa baca. Kenapa? Rasulullah yang mengajarkan saya. Apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Apa kata Quran? Kuntum khairu ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata Allah? Umat Islam itu adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan. Kalau dia berfungsi ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia ke dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, melarang manusia dalam perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Makanya Bang, mohon maaf saya tidak sombong. Takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu sodakoh. Jadi para pendeta
Boro-boro bisa Ibrani, boro-boro bisa Yunani, boro-boro bisa Aramaik. Yang ada perpuluhan, nyanyi. Ada nggak pendeta yang bisa seperti saya, Ibrani, Yunani, Aramaik? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Itu membuktikan apa? Bahwa umat Islam itu adalah khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Tapi kita tidak membahas khairul ummah, kita membahas bagaimana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Jadi kalau abang mau selamat, mari ikuti jejak langkah Kak Dayak Kalimantan Mu'alaf. Saya tidak memaksa, tapi saya hanya menjabarkan. Luar biasa sekali penjelasan Bang Nandar tentang kebenaran, bahwa saya mendengar dengan menyimak. Dan saya mau tanyakan 2 poin saja di Bang Nandar. Boleh, Yesus silakan. berkata, aku bukan dari dunia ini, kalian dari dunia ini, aku dari atas, kalian dari bawah. Dan satu lagi, hanya anak tunggal Bapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga. Bang Nandar lurus, coba jelaskan 2 ayat itu dulu. Oke, yang dari sorga itu bukan hanya Yesus, Bang. Murid-murid Yesus juga dari sorga. Jadi yang dari sorga itu bukan hanya Yesus, murid-murid Yesus juga di sorga, ya. Sebentar, saya lupa ayatnya, tapi pernah saya baca, ya. Kamu bukan dari dunia ini, ada itu. Bentar ya, saya coba dulu, saya lupa ayatnya. Siap, Bang. Nah, di dalam Yohanes nih. Jadi para murid juga dari sorga, Bang, bukan hanya Yesus. Oke. Nah, kita lihat nih, sebentar, saya belum balik kamera. Yang dari sorga itu bukan hanya Yesus. Ya, ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Jadi yang dari sorga itu bukan hanya Yesus. Jadi para murid juga di sorga. Nah, saya tunjukkan ayatnya juga. Yesus itu mengatakan semuanya itu kukatakan dengan kiasan. Artinya apa? Al-Quran datang dari sorga, Injil datang dari sorga, semua ajaran para nabi, Torah dari sorga. Nah, masalahnya siapa yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Yang melakukan kehendak Bapa di sorga, menyembah Allah. Abang kan sudah bertanya kepada saya. Sekarang saya tanya nih, Bang, yang nyuruh abang nyembah Yesus dan Roh Kudus siapa? Oke, saya jawab ya sesuai ya kebenaran ya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, ia tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya nggak tanya itu, Pak, Bang. Yang saya tanya, kalau kita menyembah Allah, kalau kita menyembah Allah, Yesus nyuruh Matius 4 nomor 10, Markus 12 nomor 29. Ya, kalau umat Islam menyembah Allah, ada ayatnya Quran surat Toha 14, Inani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sekarang Anda menyembah Yesus atas dasar siapa? Karena menurut Yesus, jangankan menyembah Yesus, Anda menyebut Yesus Tuhan saja, masuk neraka. Matius 7, 21-23. Sekarang saya tanya, yang menyuruh Anda menyembah Yesus itu siapa? Oke, ada satu ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Jadi, semua itu kehendak Allah. Oh, enggak, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, Bang, contoh gini. Iya, Bang. Contoh gini, Bang, kenapa Abang makan? Karena saya lapar. Ya kan? Jawabannya jelas. Sekarang saya tanya, Anda menyembah Yesus atas dasar perintah siapa? Coba. Ini sampai di sini ya. Saya mau jawab ya, karena yang kebenaran di dalam Bible semua, Yesus sendiri menyuruh menyembah Allah. Menyembah hanya kepada Allah sajalah kita berbakti dan kita menyembah. Itu yang saya tahu.
Ya, Bang Nandar, saya jujur, saya orangnya tidak mau menutupi kebenaran, Bang. Ya makanya saya tanya nih, Bang. Gini aja. Saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti kepada Abang. Ya, Bang. Bang, kalau Tuhan Yahudi disembah oleh orang Yahudi karena Tuhan Yahudi mengaku sebagai Tuhan. Ini saya tunjukkan ayatnya. Siap. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Keluaran 20 nomor kedua. Kenapa Yahudi menyembah Tuhannya Yahudi? Karena Tuhan Yahudi mengaku sebagai God. Nih, contoh. Nih kan ayatnya jelas sekarang. Sebentar, saya lihat bahasa Ibraninya dulu. Nah, Tuhan Yahudi mengaku sebagai Tuhan. Anohi Adonai Eloheha Asher Khosyatiha Me'aret Misraim Mibet Tambadim. Kemudian nomor ketiganya Lo Yehyahleha Elohim Akhirim Alpanaya. Aku adalah Tuhan. Tuhan Yahudi mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Bahkan di dalam ayat ketiga, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, Tuhan Yahudi minta disembah. Tuhan Yahudi minta disembah. Coba perhatikan di sini. Coba Abang lihat di sini. Keluaran 24 nomor ke-1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya baca. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Saya bacakan bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, Fa'el Moseh Amar Ale Al-Adonayata Fa'a Harun Nadab Fa'abihu Fesib'im Mizikna Yisrael Fehistaha Fite Merahok. Kalau saya belajar Ibrani 3 tahun, saya belajar Ibrani bukan setahun 2 tahun ya. Nih bukunya sampai lecak. 3 tahun saya belajar. Kita lihat di sini. Apa kata Tuhan Yahudi? Fehistaha Fite Merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya, sujudlah kamu menyembah dari jauh. Tuhan Yahudi minta disembah. Tuhan Yahudi mengaku sebagai ilah. Kalau orang Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kalau orang Yahudi menyembah Yahweh, Yahweh minta disembah. Keluaran 24 nomor 1. Sekarang saya tanya, orang Kristen menyembah Yesus dan menyembah Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Coba. Kalau Abang bertanya hal yang sama, Nandar ganteng, ya Abang. Nandar ganteng, siapa yang nyuruh nyembah Allah? Quran surat Toha 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis sholata lizikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Beribadah, menyembah hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat lizikri, untuk mengingat aku. Ada perintahnya. Kalau Yahudi ditanya, weh Yahudi, iya Nandar ganteng, kamu menyembah Yahweh, siapa yang nyuruh? Yahweh yang nyuruh. Keluaran 24 nomor 1. Weh Yahudi, di mana Yahweh menyatakan dirinya adalah God? Keluaran 20 nomor kedua, nomor ketiga. Sekarang Kristen, Bang Momi, siapa yang nyuruh Anda nyembah Yesus dan Roh Kudus? Siapa? Semua tentang Yesus tertulis di Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, para nabi-nabi. Saya jelaskan, para nabi-nabi telah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Sebelum Yesus datang ke Yerusalem, terlahir di Bethlehem, para nabi-nabi telah menubuatkan karena kehendak Allah. Kehendak Allah mewahyukan kepada para nabi bahwa akan ada seorang anak laki-laki akan dilahirkan di Bethlehem, namanya Yesus. Ternyata Yesus datang betul ke Yerusalem. Sebelum kedatangan Yesus, para nabi telah menubuatkan. Itu yang kami mengimani, bahwa para nabi menubuatkan itu tentang kehendak Allah itu benar ada. Baik. Bang Moni, Bang Nandar ini berbicara sesuai data dan fakta. Nah, bisakah Abang memperlihatkan kami data juga? Bisa. Pengakuan Abang tersebut. Baik, silakan Bang. Nih, Kalizat, kita bacakan dulu ayatnya nih. Pak Momi, coba
Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Sekarang saya minta kepada Anda, gini aja, pertanyaannya dua nih Pak Momi, pertanyaannya dua. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Ini pertanyaan pertama nih. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Satu pertanyaannya. Kedua, yang menyuruh Anda nyembah Yesus dan Roh Kudus siapa? Tunjukkan dasarnya di mana, dalilnya mana. Kalau Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Matius 4 nomor 10, sembahlah hanya kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus sebagai Tuhan, Anda menyembah Roh Kudus sebagai Tuhan, di mana dasar dalil perintahnya? Silakan. Oke. Menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalau itu saya percaya, saya tunjukkan ya. Yohanes 14 nomor ke-6, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani-nya. Bahasa Ibrani-nya, Bang. Iya. Iya. Ini biar abangnya paham nih. Yohanes 14 ayat ke-6 itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya, Bang. Ini saya tunjukkan ya. Yohanes 14 nomor ke-6. Siap, Bang. Itu nih, Anda perhatikan ya. Amarlo Yesua ani akulah haderek jalan PH Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad, bagi Nabi Muhammad. Justru ini adalah ayat nubuatan. Tapi saya nggak bahas nubuatan di sini, Kak Lisa. Nanti di pertemuan berikutnya kalau saya masih dipercaya, nanti saya bahas nubuatan. Tapi saya nggak bertanya Yesus jalan. Yang saya tanya, Anda menyembah Yesus dan Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Itu pertanyaan kedua loh. Pertanyaan pertama Anda tidak jawab. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Ingat deh. Pertanyaan pertama, Yesus menyuruh murid-muridnya menyembah siapa? Satu. Yang kedua, Anda menyembah Yesus dan Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Saya nggak tanya, Bang, Yesus itu adalah jalan atau bukan? Kalau saya bertanya, sebentar. Kalau saya bertanya, Bang, Yesus adalah jalan atau bukan? Yohanes 14 nomor ke-6, jawaban yang tepat. Ibarat kata, Bang, Anda sudah makan atau belum? Saya pagi hari ini jalan-jalan, naik sepeda, kemudian saya akhirnya manjat pohon kelapa. Jadi nggak nyambung. Saya nanya, apakah Anda sudah makan atau belum? Anda bilang, saya pagi-pagi jalan-jalan, terus kemudian naik sepeda, terus ada pohon kelapa, saya naik. Itulah ibarat kata. Anda saya tanya sudah makan, jawabannya saya naik sepeda. Yang saya tanya, Anda menyembah Yesus dan Roh Kudus itu siapa yang nyuruh? Karena orang Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Anda orang Kristen menyembah Yesus dan Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Itu pertanyaan kedua. Yang pertama, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Yang pertama, oke, saya jawab. Yesus menyuruh kita menyembah kepada Allah. Nah, itu benar. Terus yang kedua? Dan yang kedua, siapa yang suruh Anda menyembah Yesus dan Roh Kudus? Allah itu sendiri. Di mana ayatnya? Di saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, ada suara dari atas, kan? Itu suara dari langit, itu suara Allah memang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah sendiri yang menyuruh menyembah Yesus. Di mana ada kata sembah di situ? Di situ hanya tertulis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pertanyaannya, Bang, kalau saya tanya, Bang, siapa anak yang dikasihi? Anda menjawab dengan ayat itu benar. Yang saya tanya, yang saya coba, Bang, ada nyanyiannya, Bang. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku. Jujurlah sedikit, jujurlah sedikit. Oke, saya jujur. Yang nyuruh Anda nyembah Yesus ini siapa? Di mana ayat dan dasarnya? Kalau Anda saya tanya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Matius 4 nomor 10. Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Kenapa enggak Anda ikuti? Sekarang pertanyaan kedua, Anda nyembah Yesus dan Roh Kudus itu siapa yang nyuruh? Musa tidak penyembah
Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, Harun tidak pernah menyembah Roh Kudus, Adam tidak pernah menyembah Roh Kudus, Yosua tidak pernah menyembah Roh Kudus, Elia tidak pernah menyembah Roh Kudus, Yohanes Pembaptis tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kristen menyembah Yesus dan Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Oke, ini saya berbicara atas kejujuran ya. Ya. Di dalam Kristen taat kepada bukan menyembah ya, mengikuti ajaran Yesus sebagai utusan Allah dan percaya bahwa Allah itu maha kuasa, dan setelah Yesus itu nabi siapa lagi kami tidak tahu. Yang saya nggak tanya nabi, Bang. Abangku yang saya kasihi ini, bukalah mata hati kita. Kita di dalam agama Islam tidak ada paksaan. Pertanyaan pertama, abangku, abang katanya tadi cari kebenaran. Bang, siapa yang Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Matius 4 nomor 10, Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Abang saya tanya, Bang, yang nyuruh Kristen menyembah Yesus dan Roh Kudus itu siapa? Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yosua tidak pernah menyembah Roh Kudus. Daud, Salomo, Ibrahim, kemudian Elia, Yohanes Pembaptis tidak pernah menyembah Roh Kudus. Makanya saya tanya, kok ada agama baru, agama Kristen menyembah Yesus dan Roh Kudus? Siapa yang nyuruh? Saya tanya ini. Coba, Bang. Atau kalau nggak ada, katakan nggak ada, nggak apa-apa, Bang. Ada. Di mana? Ketika Yesus terangkat ke langit, dia berkata, pergilah ke seluruh penjuru, wartakanlah Injil kerajaan surga. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Senantiasa aku menyertai kamu kepada akhir zaman. Saya tanya sama Kalisa aja. Kalisa, jawaban Kak Momi ini sesuai dengan pertanyaan saya atau bukan? Silakan Kalisa ini dulu dah. Di luar itu. Ya? Di luar kan? Anda aja sudah menyadari di luar. Iya, soalnya yang soalnya tidak ada kebenaran dalam Kristen, Bang. Jadi Kristen itu menyembah Yesus tidak berdasar. Kristen menyembah Roh Kudus tidak berdasar. Nih saya kasih bukti nih. Coba abang buktikan. Coba abang nanti buktikan dulu. Saya pengen tahu kebenaran ini. Iya, harus tahu kebenaran. Harus tahu kebenaran. Walaupun pahit ya. Saya komparasi nih. Bentar ya. Yohanes, bentar ya, Yohanes 3 ayat 34. Nih, abang lihat ini ya. Perhatikan, Bang. Ya. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ingat ya, Allah ini mengirim rohnya kepada para nabi. Benar atau tidak menurut ayat ini? Benar. Allah itu mengirim rohnya kepada para utusannya. Kepada Yesus ngirim roh, kepada Nabi Muhammad ngirim roh, yaitu Roh Kudus. Sekarang kita lihat. Ya, di dalam, bentar, saya lihat. Anda lihat ini, Bang. Ini menurut Mazmur 104:30. Mazmur 104:30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Roh yang tak terbatas yang dikirim oleh Allah kepada para nabi itu adalah tercipta, Bang. Dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Benar dalam bahasa Ibrani juga. Tesalah ruahaha yibareun yud hades penai adama. Tesalah engkau ya Allah mengirim ruahaha rohmu yibareun, dan rohmu itu tercipta, Roh Kudus tercipta. Sekarang kita lihat nih, kita lihat di dalam Zakaria 12 nomor 1 ya. Coba Anda baca sini, saya bacakan ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Masa debar Adonai al Israel neum Adonai notes semayim peyosed aret peyoser ruah Adam bekirbo. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus, roh yang ada di dalam diri kita, roh yang dikirim oleh Tuhan, mereka itu ciptaan.
Makanya Kak Nisa, Kak Lisa, sama teman-teman semua, kemarin ada orang Yahudi namanya Billy Yahudi. Ditanya Billy Yahudi, Billy Yahudi, iya, Nandar ganteng. Roh Kudus menurut Yahudi itu siapa? Ciptaan, gak disembah. Coba. Betul bang, maksudnya sampai di roh Allah dalam diri Yesus, roh Allah dalam diri Nabi, roh Allah dalam diri manusia sama saja ciptaannya. Iya. Enggak, makanya saya tanya, Anda menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus, dasarnya apa? Karena Roh Kudus menurut agama Yahudi, Roh Kudus menurut agama Islam adalah ciptaan Allah. Makanya orang Yahudi, Nabi Daud, Solomon, Abraham, Yosua, Maleaki, Samuel, tidak pernah ada yang menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Makanya saya tanya sama abang, bang, yang menyuruh orang Kristen nyembah Yesus dan Roh Kudus itu siapa? Sementara Roh Kudus menurut Bible abang adalah ciptaan. Mazmur 104:30, Yohanes 3 nomor 34, Zakaria 12 nomor 1. Data dari Bible, bahasa Ibraninya saya baca, bahasa Yunaninya saya baca. Gimana bang? Ternyata, mengejar kebenaran itu asyhadu Anda sudah tidak berkata-kata lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda. Allahu yahdik. Sabar bang, ini pernyataan saya ya. Alhamdulillah. Mengikuti pengajaran Tuhan Yesus yang itu, kalau saya jujur ya, maksudnya gini, nanti Yesus yang salah satunya saya sudah sunat dan mengikuti kehendak Allah yang Maha Kuasa. Terus harus gimana lagi bang? Anda jangan mengatakan Yesus Tuhan dan tidak boleh Anda menyembah Yesus, karena Yesus bukanlah Tuhan dan Roh Kudus bukanlah Tuhan. Anda cukup menyembah Allah saja. Anda sudah sunat, benar ya. Anda langkah berikutnya tidak menyembah Yesus dan tidak menyembah Roh Kudus. Makanya kalau Anda menyembah Yesus, kalau Anda menyembah Roh Kudus, siapa yang nyuruh? Saya tanya. Coba, kan Anda sedang mencari kebenaran nih. Saya tanya sama Anda menyembah Roh Kudus dan menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Katanya Anda cinta Yesus bang. Kalau Anda tanya kepada saya, Bang Nandar cinta Yesus apa enggak? Cinta. I love you Yesus, about I love you Muhammad, I love you Prophet Muhammad more. I love you Yesus, about I love you Prophet Muhammad SAW more. I love kalau you. Anda I love you Yesus, I love you about. Alhamdulillah Anda sudah mencintai Nabi Muhammad. I love you Yesus, but I love you Nabi Muhammad more. Soalnya jujur ya Bang Nandar, luar biasa sekali. Saya baru naik di room ini, ternyata Bang Nandar menguasai semua bahasa Adonai Elohim, bahasa Aramik, bahasa Yunani. Saya tunjukkan. Saya belajar bang, karena di dalam Islam saja diajarkan belajar nih bang. Buku belajar bahasa Aramaik 1,5 bulan saya sudah bisa baca. 1,5 bulan. Buku belajar Aramaik ini bacaannya Lesono Armoyo. Kalau kita berbicara belajar bahasa Yunani, ada juga bukunya tuh bahasa Yunani. Jadi saya itu belajar Bible karena saya sayang sama abang. Belajar Ibrani, lihat nih, belajar Ibrani 3 tahun. Ini sudah selesai saya tuh, bukunya aja sampai sobek nih. Ibrani 3 tahun, Yunani 3 tahun. Apalagi nih, Aramaik, kalau Aramaik 1,5 bulan. Kenapa? Karena lumayan mahal. 1 bulannya 1 juta saya belajar. Jadi kalau kita kursus Aramaik 1 bulan 1 juta. 1 bulan pertama saya kuat nih. 1 bulan kedua, waduh berat juga deh. Akhirnya saya tidak lanjut belajar. Yang penting sudah bisa baca. Gitu. Oke, jangan ngebahas belajar Ibrani Yunani. Sekarang coba abang berpikir, merenung, yang nyuruh saya nyembah Yesus siapa ya?
Yang nyuruh saya nyembah Roh Kudus siapa ya? Dan Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Matius 4 nomor 10, Yesus menyuruh kita menyembah Allah. Kenapa kita menyembah Tritunggal? Kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa kita menyembah Roh Kudus? Itu yang harus kita pikirkan, Bang. Ingat, semua agama, semua penganut agama merasa agamanya itu benar, tapi hanya ada satu kebenaran firman Tuhan, inna dina indallahil Islam, wa may yabtagi ghairil islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama Islam selain agama Islam, maka mereka akan mendapat kerugian yang sangat besar di akhirat karena tidak bisa masuk surga. Jadi kalau abang mau masuk surga, kuncinya hanya Islam, karena Yesus sendiri beragama Islam. Ya coba abang berpikir nih, pendeta mana, ini mohon maaf ya, takabur lil mutakabir sodakoh, pendeta mana yang bisa Ibrani, Yunani, Aramaik, Yunani, baca Arab, 5 bahasa jarang. Kitab suci, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa orang Islam lebih menguasai Bible daripada orang Kristen itu sendiri? Karena Kristen tidak diajarkan untuk belajar. Kristen diajarkan hanya nyanyi. Haleluya, haleluya. Oke. Ternyata Bang Momi mungkin Alisa harus memberikan, kayaknya Kak Momi ini sudah sedikit lagi nih. Kak Lisa mungkin dijelaskan, ini kan calon ini kan mualaf nih, dulunya Kristen. Jadi harus diteguhkan nih Kak Momi. Silakan Kak Lisa. Gantian gitu. Insya Allah tabarakallah. Ya, saya juga dulu pernah di fasenya Kak Momi nih. Bahwasanya saya juga mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dan saya masuk ke beberapa Kak Lisa suaranya kecil ya. Ini apa volume saya ya? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar masuk ke rekening cash, Fajero cash. Kalau nggak Fajero juga Alphard nggak apa-apa. Jelas? Jelas. Jelas tapi kecil nggak apa-apa. Jelas kah? Iya jelas. 1 miliar, 2 miliar masuk ke rekening. Jelas ya? Amin. Jelas ya? Oke, jadi saya juga menyimak ya yang disampaikan oleh tentunya gitu kan. Masa saya nggak nyimak gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Kak Momi bahwasanya mencari kebenaran berulang-ulang kali disampaikan oleh beliau. Saya juga di fase itu dulu, Bang. Saya juga di fase itu mencari kebenaran, mencari Tuhan. Saya masuk ke gereja, saya masuk di komunitas-komunitas. Saya juga beberapa kali diusir dari masjid bahwasanya saat saya mempelajari Islam tersebut, dan sampai saya Allah tuntun untuk membaca Al-Quran. Berawal dari membaca terjemahan Al-Quran ini, Bang. Berawal dari membaca terjemahan Al-Quran yang mana saya tidak pernah mendapatkan isi dari Al-Quran ini di Alkitab-Alkitab lainnya. Saya tidak menghafal Alkitab-Alkitab yang lainnya seperti Bang Nandar ya hafal, tapi saya mendapatkan di situ kenikmatan sesuatu yang saya tidak pernah baca di tempat lain gitu. Di buku-buku atau kitab-kitab yang lain saya nggak pernah baca itu, dan hanya di Al-Quran ini kebenaran itu benar-benar ada di dalam Al-Quran gitu. Dan saat saya membaca Al-Quran itu menggentarkan hati saya. Jujur saat itu tuh pemikiran saya nggak sampai. Apa yang saya baca di Al-Quran itu tuh nggak mengerti, saya nggak paham karena saya tidak ada gambaran itu. Saya orang kafir, ya saya nggak tahu tentang agama-agama yang seperti itu ya. Maksudnya di Al-Quran ini dulu saya juga sempat membenci Islam. Saya sangat membenci Islam. Nah, terus tapi rasa di hati saya ada keinginan yang sangat dalam untuk mempelajari Islam tersebut. Jadi saya cari setiap ayatnya karena saya tidak paham. Saya bertanya dengan orang-orang Muslim, tapi yang saya dapatkan, mohon maaf sangat ya, bahwasanya orang Muslim di sana juga banyak juga yang tidak memahami Alkitab mereka sendiri. Nah itu yang saya temui ya. Jadi tapi itu bukan Islamnya, tapi itu hanya oknumnya. Nah, saya tegaskan kembali juga di sini bahwasanya jika kita ingin mempelajari satu kaum, ya, mempelajari agama, itu lihatlah Alkitabnya, bukan lihat kaumnya, bukan lihat orangnya, tapi lihat Alkitabnya. Nah, di saat saya bertanya kepada mereka, bukannya saya mendapatkan sesuatu yang positif, ya, jawaban yang positif, tapi justru saya mendapatkan yang negatif dari mereka, yang tidak positif. Ya, itu saya tinggal. Saya selalu mengatakan bahwasanya apa yang kita cari, jika kita mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan kita temui. Jika kita mencari ketidakbenaran, maka ketidakbenaran itu juga akan menghampiri kita. Itu yang saya yakini.
Nah, terus saya mencari, saya buka Google, saya buka YouTube, saya buka kajian-kajian yang tentang Islami, sampai ketemu dengan Ustadz Hanataki, Ustadz Adi Hidayat, banyak sekali yang saya pelajari dari situ. Siang, malam, pagi, sore saya hanya tidur istirahat itu 1-2 jam aja. Sampai saya dikatakan gila. Saya dikatakan gila karena belajar yang di kepala saya itu hanya bagaimana caranya saya benar-benar mendapatkan Tuhan yang sebenarnya. Saya mendapatkan petunjuk itu mohon maaf teman-teman yang non muslim, saya mendapatkannya di depan patung yang mereka sebut Yesus itu tadi. Nah, jadi begini doa saya, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan, tunjukkan saya bagaimana cara saya menyembah Anda. Ya, tapi jika memang bukan Engkau Tuhan, lantas Tuhan yang mana yang pantas saya sembah? Nah, itu doa saya waktu saya berdoa di depan patung Yesus itu tadi. Karena menurut akal saya, rasanya tidak mungkin kalau ini patung kita sembah ya, ini patung kita sembah, sementara yang menciptakan patung ini manusia. Nah, jadi tuh semua ajaran-ajaran itu tuh membuat saya tuh, aduh ini kayak nggak masuk logika nih, nggak masuk akal nih, pasti bukan nih, apa nih. Nah, sama juga seperti Nabi Ibrahim, bahwasanya saat dia mencari Tuhan itu dia melihat satu persatu, melihat bintang, melihat matahari, ya, melihat bulan, sama seperti itu. Nah, saya juga melakukan hal itu, dan itu setelah saya membaca Al-Quran ini ternyata, oh, kok saya sama ya seperti ini, mencari Tuhan seperti itu. Dan alhamdulillah saya dituntun Allah, karena Allah itu tahu ya Bang ya, melebihi diri kita sendiri apa yang tersembunyi di balik hati kita ini. Kalau sedikit saja ada kebaikan di dalam hati kita, maka Allah itu akan menuntun kita di kebenaran tersebut, begitu. Nah, mungkin Allah tahu nih di dalam hati saya dan keseriusan saya, begitu. Nah, jadi saya dituntun Allah sampailah saya membaca Al-Quran itu 3 kali, dari juz kelima saya nggak paham, terus sampai ke juz 27 atau juz 29 saya baru mulai paham terkait hal itu. Tapi saya sempat diinfus sampai 3 infus, dan di opnam itu agak cukup lama dikarenakan saya tidak paham dengan apa yang saya pelajari. Itu saat saya belajar itu saya dikatain gila, dikatain makin belajar kok makin bodoh, makin belajar kok makin pintar. Dan saya juga karena memilih Islam ini, itu saya diasingkan dari keluarga. Seperti itu. Itu aja dulu ya. Ya, boleh dilanjut Bang Nada, silakan. Ya. Gimana Kak Momi tuh, Kak Lisa saja dulunya penyembah Yesus, jadi sekarang penyembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah. Sebagaimana Matius 4 nomor 10. Jadi satu lagi Bang, silakan Kak Lisa. Bang Momi, satu lagi. Saya waktu pertama kali memilih Islam itu Bang Momi, mohon maaf nih, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga, tapi banyak teman-teman yang udah tahu, ini ada 4.400 orang ya. Saya waktu meninggal, setelah saya meyakinkan diri saya memilih Islam, ya, saya memilih Islam, itu saya dikasih 2 pilihan. Saya punya anak 4, saya dikasih 2 pilihan. Saya memilih Islam, boleh memilih Islam, dan saya tidak boleh membawa apa satu benda pun dari rumah itu terkecuali anak-anak saya, karena anak-anak saya ajari itu tentang Islam. Nah, jadi saya boleh memilih Islam dengan catatan saya tidak boleh membawa satu benda pun keluar dari rumah itu. Tapi kalau misalnya saya meninggalkan Islam, maka semua yang ada di saya itu tadi nggak diambil, nggak disita, tetap menjadi milik saya. Saat saya keluar meninggalkan rumah saya itu, kendaraan kami masih lebih dari 6. Saya kemana-mana itu pakai supir. Saya tidak pernah nyuci pakaian, tidak pernah mengepel, tidak pernah nyuci piring, tidak pernah menyapu. Bahkan saat saya mau keluar rumah, itu saya disediakan pakaian saya. Ini siapkan baju kakak mau pakai baju yang ini. Kakak mau pakai yang ini, kakak mau pakai yang ini. Mohon maaf sekali, saking angkuhnya saya dulu, pakaian dalam saya aja mereka siapkan kalau saya mau pergi. Nah, jadi di situ pas saya keluar dari rumah memilih Islam, saya harus meninggalkan itu semua. Sementara saya tidak bisa apa-apa, dan saya juga tidak bisa mengurus anak karena anak saya 4 itu semuanya ada baby sisternya. Nah, jadi di situ saya cuma meyakini bahwasanya Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran itu, Allah itu bisa semuanya ya. Langit bumi Allah yang ciptakan. Kita semua makhluk ini Allah yang ciptakan. Langit saja yang terbentang luas seperti itu, tidak ada tiang, Allah bisa ciptakan. Bumi yang terhampar segini luas, itu Allah yang ciptakan, tanpa alas.
Nah, tapi satu yang Allah tidak bisa. Apa Kak Lisa? Yaitu adalah mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah sudah berjanji, itu Allah pasti tepati. Nah, jadi di situ Allah menjanjikan bahwasanya seperti ini. Kata Allah, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan banyak. Bayangkan, dengan yang lebih baik dan banyak. Saya menghitung semua aset yang saya hitung ya, gitu ya, yang saya tinggalkan karena Allah. Wah, ini sebanyak ini dan Allah akan menggantikan dengan yang lebih banyak, dan itu benar-benar saya rasakan. Walaupun belum semua sekarang, tapi sedang berproses. Amin Allahumma amin. Semoga Masya Allah, luar biasa. Allah tetap kuatkan di hati saya. Saya Bang Mumai, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Masya Allah. Seperti itu. Itu dulu, silakan Bang Nanda. Udah, jangan nangis Kak Momi, jangan nangis. Perlahan-lahan, kalau memang mau syahadat sekarang ya kita tuntun ya. Tapi kalau mau ini dulu jangan nangis, tenang. Pokoknya nih buktinya nih. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kanon Kak Lisa ini dulu serba punya ya, segala apapun tinggal suruh untuk masuk ke agama Islam, dia bebaskan semua hal kedagingan dunia ditinggalkan. Tetapi sekarang sudah Allah perbaharui, sudah Allah dapatkan lagi ya, sudah Allah kasih lagi ke Kak Momi. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim dulu miskin, gak punya apa-apa, masuk Kristen, dapat Alphard, dapat Pajero, dapat apartemen, dapat istri cantik. Sekarang Allah ambil lagi di Amerika jadi gelandangan, meninggalkan Islam demi harta, hartanya Allah ambil lagi. Sekarang gelandangan di Amerika. Kalau Kak Lisa meninggalkan harta duniawi untuk kebenaran Islam, sekarang ketika di Islam, duniawinya juga dikasih lagi oleh Allah. Yang penting cukup. Itulah kebenaran Islam. Allah sudah mengatakan di sini bahwasanya Allah itu tidak segan-segan, bahwasanya Allah itu mengatakan dunia ini nih hanya sangat hina ya di mata Allah. Iya, mainan. Hanya permainan dan juga tidak sebanding dengan, hanya sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Bayangkan, sebelah sayap nyamuk itu kecil sekali. Kecil sekali. Allah bandingkan dengan sebelah sayap nyamuk gitu. Jadi apa sih yang kita punya gitu? Apa sih yang kita harapkan dari dunia ini gitu? Jadi di saat kita meninggalkan dunia karena Allah, maka Allah akan mendatangkan dunia itu dengan secara hina dengan kita. Itu yang saya rasakan. Saya pernah waktu saya memilih Islam, saya sempat juga goyang. Saya sempat pernah goyang karena saya memulai dari minus 0. Yang tadinya saya mau apa aja bisa, jadi saya harus memulai minus dari 0. Saya sempat itu tidak makan, pernah tidak makan dan dikasih oleh tetangga, uang saya cuma Rp1.000. Karena tidak ada uangnya, saya ditawarkan lagi untuk harta dan benda lain sebagainya. Saya juga meninggalkan gaji saya yang terakhir itu masih 30 jutaan. Saya tinggalkan. Maka teman-teman ada ini, teman-teman pernah nanya terkait tentang riba. Nah, kalau riba bagi saya teman-teman itu fatal, haram hukumnya. Tidak ada lagi untuk tawar-menawar. Karena dosa riba yang paling kecil itu adalah sama saja kita menzinahi orang tua kandung kita sendiri. Itu yang paling kecil dosanya. Betul begitu? Ustaz Nandan? Betul. Nah, itu paling kecil. Kita aja kalau mendengar orang ya yang menzinahi orang tua kandungnya sendiri, kita udah jijik. Apalagi kalau kita pelakunya. Gitu. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik ya. Jadi seperti itu. Jadi hukumnya kalau bagi saya itu haram, fatal hukumnya. Tapi kalau teman-teman ada juga yang mencari penawaran yang lain, bahwasanya tuh ada untuk meringankan terkait itu hak kalian. Kalau saya itu fatal hukumnya, seperti itu ya. Nah, jadi begitu Bang Momi. Ya, gimana Kak Momi? Anda mau segera ditobatkan, mau beralih ke dalam kerajaan sorga yaitu Islam, kita tuntun bersama-sama. Kalau masih mau berpikir-pikir silakan itu. Tetapi gini, kita tidak tahu apa kita ini dikasih kehidupan oleh Allah sampai berapa lama. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan nih 5 menit, 10 menit ke depan kita masih hidup atau tidak. Jadi kalau ada niatan untuk memeluk agama Islam disegerakan. Ya, kalau memang ada niatan. Tetapi di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tetapi jangan khawatir, ketika Anda memilih Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ini buktinya Kak Lisa. Harta dunia, gaji 30 juta ya, tetapi ketika memilih Islam, nanti Allah kasih yang lebih baik, yang halal, yang barokah. Ya, rizqan thayyiban wa halalan. Silakan Kak Momi.
Saya saya lihat akunnya Bernandar dulu ya. Hah? Sama Kakak Host ya. Ya, ya. Nah, lihat saja akun saya. Dan saya mau memberikan tambahan lagi teman-teman, bahwasanya tuh ini ya, saya juga sering katakan di room saya ini kepada teman-teman bahwasanya untuk dosa itu teman-teman, untuk hidayah itu tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, tidak ada sangkut pautnya dengan suami, istri, dengan orang tua, ya, dengan ibu, dengan bapak, itu tidak ada sangkutannya. Hidayah itu mutlak miliknya Allah. Jadi kalaupun misalnya kita satu dunia ini berkumpul untuk memberikan satu hidayah kepada satu umat, satu orang, itu nggak bisa teman-teman. Jadi itu benar-benar hanya haknya Allah. Suka-suka Allah mau memberikan hidayah itu kepada siapa. Seperti itu. Jadi saya melihat Bang Mumi meneteskan air mata, berarti ada kelembutan, ada kebaikan di dalam hatinya. Tidak semua orang itu bisa meneteskan air mata. Jadi teman-teman, kalian bersedih hatilah kalau kalian sampai tidak bisa meneteskan air mata. Berarti hati kalian itu sangat kotor dan sangat keras sampai Allah tidak bisa melembutkan hati kalian untuk meneteskan air mata. Jadi orang yang meneteskan air mata itu ada kebaikan di dalam hatinya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Itu pilihan Bang Mumi. Saya juga baru belajar, Bang. Saya baru belajar 2 tahun di sini. Masya Allah. Oke, Bang Nandar, Kakak Host dan 4.000 penonton yang menyaksikan, saya menyampaikan isi hati saya. Saya benar merinding dan terharu. Tetapi hati saya masih mau mengatakan, saya masih mau berdoa ini. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu kepada saya. Saya ingin Engkau kuatkan hati saya supaya saya memasuki hidup yang kekal dan kerajaan surga. Itu Bang Nandar dari hati saya dulu sementara. Ya, nanti siap. Saya ajarkan doa Kak Momi. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa. Doanya begini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Itu bahasa Arabnya. Mungkin Kak Momi nggak paham. Bahasa Indonesianya saja. Bahasa Indonesia begini. Ya Holik langit dan bumi, tunjukilah kebenaran itu adalah benar, berikanlah saya kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Tuhan, Holik langit dan bumi, tunjukilah kesesatan itu adalah sesat, dan berilah saya kemampuan untuk meninggalkan segala bentuk kesesatan. Jadi Kak Momi berdoa seperti itu, mudah-mudahan hatinya dilembutkan sebagaimana Allah melembutkan hati Kak Lisa. Dulu dia juga Kristen, alhamdulillah masuk Islam. Kak Momi sekarang Kristen, berdoa sungguh-sungguh, tapi jangan nyebut ya Bapak, ya Roh Kudus, tunjukilah. Jangan. Secara universal saja. Ya Tuhan, Holik langit dan bumi, tunjukilah kebenaran itu adalah benar, berikanlah saya kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Holik langit dan bumi, tunjukilah kesesatan itu adalah sesat, berikanlah saya kemampuan ya Tuhan, ya Holik langit dan bumi, untuk meninggalkan segala bentuk kesesatan itu. Kalau Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada antum, karena hak hidayah itu benar kata Kalisa adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada manusia yang ikut campur di sana. Oke, terima kasih Bang, karena saya sudah dijujuri Bang Nandar sama Kakak Host dan 4.000 penonton yang ada di bawah. Karena ini saya mengatakan dari hati saya ingin masih mau berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran itu. Beberapa waktu ke depan saya merenungkan 1-2 hari saya akan tetap naik di room ini dan lalu saya langsung mengatakan isi hati saya yang sesungguhnya kepada Allah yang benar. Itu. Siap. Bang Momi, saya ingin juga menyampaikan doa saya ya. Yang sering saya doakan, yang sering saya ucapkan sampai saat ini. Nah, saya pernah, karena fase saya mencari Tuhan itu tadi, saya pernah mendengar doa ini yang mana memang dikhususkan untuk Nabi Daud. Nah, doanya seperti ini, begitu. Jadi, ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkanlah hati saya selembut-lembutnya, sebagaimana Engkau melembutkan besi untuk Nabi Daud. Lapangkan dada saya seluas langit dan bumi ini untuk menerima kebenaran. Bimbinglah saya sebagaimana yang Engkau inginkan, karena seluruh tubuh ini adalah milik Engkau. Itu doa saya. Amin. Semoga mudah-mudahan banyak bawangnya ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh dipakai bukan hanya untuk Kak Momi ya, ini untuk semua umat Islam pun boleh dipakai gitu, karena banyak teman-teman saya juga saya amalkan untuk doa ini.
Terima kasih. Ya. Jadi saya sudah jujur semua Bang Nandar sama kakak host dan 4.000 penonton di bawah. 5.000 nih, hampir 5.000 nih, serius. Dan yang mengguncangkan hati saya, membuat saya merinding seling perkataan tadi Bang Nandar menyampaikan lagi itu sudah sebanyak 3 kali yang saya dengarkan sebelum terlambat, karena kematian kita tidak pernah tahu di dunia ini. Betul sekali. Betul. Jadi hari ini kita bisa berdiskusi, saat ini kita bisa berdiskusi. Mungkin saja keluar dari tempat ini, kita nggak tahu apa yang terjadi, Abang. Betul. Aduh. Itu semua rahasia Allah. Ya betul. Iya. Kita tidak tahu. Makanya ketika siapa bos yang bikin tol itu? Buya Hamka ya? Siapa? Bu Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu ya seperti Abang Momi. Ketika beliau ke gurunya yaitu Buya Hamka, ketua MUI yang sangat luar biasa pada saat itu, ulama. Jadi Buya Yusuf Hamka itu menemui Buya Hamka. Buya, saya kok gimana ya, ada hati untuk memeluk Islam. Cuma saya pikir-pikir dulu besok, kata Buya Hamka, kesini kamu, udah sekarang. Karena kamu keluar dari sini belum tentu umurmu bisa sampai besok. Kalau kamu pikir besok, nanti 2 hari ke depan, ya kalau ada umur. Kalau tidak umur, itu penyesalan yang sangat dalam. Karena yang mampu menyelamatkan kita adalah kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi di sini kita hanya menyampaikan ya, Kak Momi ya. Iya, Bang. Siap, Kalau Kak Momi punya pilihan lain ya itu silahkan. Paham Bang, makanya saya sampaikan isi hati saya. Saya berdoa kepada Allah, dan tadi kakak host juga berdoa untuk saya. Bang Nandar juga memberikan masukan dan solusi dan kebenaran itu. Walaupun sakit, saya harus kuatkan hati, dan ini saya menyatakan dari hati saya yang paling dalam. Karena Bang Nandar, dari perkataan saya, Bang Nandar bisa mengetahui bahwa setiap hati manusia tidak ada yang mengukur, hanya Allah. Betul. Betul, Bang Momi. Jadi hati kita itu miliknya Allah, seluruh tubuh kita ini miliknya Allah. Kecerdasannya Bang Nandar, lisannya Bang Nandar, itu semua Allah yang izinkan. Penglihatan, pendengaran, pemikiran, kecerdasannya, pemahamannya, itu semua Allah yang miliki. Jadi, dan termasuk juga hatinya Bang Momi, itu semua Allah yang miliki. Jadi serahkanlah kepada pemiliknya. Allah itu bisa mengambil kapanpun miliknya, seperti itu. Sama halnya seperti kita parkir, dititipin motor, ya kapan aja kita bisa ambil. Tukang parkir itu marah nggak gitu kan? Enggak ya, karena kita hanya dititipin gitu. Nah seperti itu Bang Momi. Jadi serahkan diri Bang Momi, hati Bang Momi kepada pemiliknya. Biar Allah yang menuntun Bang Momi dalam kebenaran. Terima kasih Bang Nandar, terima kasih Kakak. Saya jujur ya, karena di sini jam 1 sini saya harus masuk lagi kerja. Karena walaupun itu saya punya bos juga Muslim, tapi saya orangnya netral. Saya ingin berdoa kepada Allah memberikan kebenaran yang sesungguhnya, surga yang sesungguhnya. Karena jam 1 ini saya harus masuk lagi kerja. Saya 1-2 hari saya merenungkan, lalu saya akan naik di room ini. Siap. Bang Nandar, terima kasih. Sama-sama. Dan penonton di bawah, terima kasih sudah menaikkan saya, dan kakak host, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran itu, dan dari semua bahasa Yunani, bahasa Aramik, dan semua saya telah mendengarkan. Saya merenungkan 1-2 hari dulu. Siap, betul. Terima kasih. Sama-sama. Jam 1 ini saya masuk lagi kerja Bang Nandar. Siap. Bang Momi, ya lanjutkan pekerjaannya ya untuk menafkahi keluarga. Semoga sehat selalu Bang Momi ya, dan juga lancar pekerjaannya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Amin Allahumma. Siap, baik. Izin Bang Momi saya turunkan, boleh? Ya. Ya, terima kasih. Nanti saya follow, saya akan naik lagi 1-2 hari di sini. Di follow dulu Kak Lisanya ya. Ya. Dan semua 4.000 penonton akan menyaksikan bahwa saya mencari kebenaran itu bukan kaget ya, bukan kaget saja langsung masuk, itu bukan cari kebenaran. Saya ingin merasakan kebenaran surga dari Allah itu sendiri. Siap. Bang Momi di follow juga ya, Bang Nandarnya ya. Siap. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bang Momi. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Amin.